Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Tanza Iwan Amal, NIM D10111911037. Pada pagi hari ini saya membuat vlog untuk menjelaskan tentang dokumen administrasi pemilihan dalam tender pekerjaan konstruksi sesuai dengan LKPP nomor 12 tahun 2021. Vlog ini saya buat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Riani Pratiwi selaku dosen pengajar dalam mata kuliah Aspek Hukum Konstruksi dan Etika Profesi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja masuk ke penjelasannya. Dokumen pemilihan atau dokumen administrasi pemilihan adalah sekumpulan dokumen-dokumen atau lampiran yang harus dilampirkan dalam tender pekerjaan proyek konstruksi. Secara garis besar, dokumen pemilihan dibagi menjadi dua, yaitu dokumen tender dan dokumen kualifikasi. Isi lampiran dan dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen tender antara lain umum, pengumuman, instruksi kepada peserta, lembar data pemilihan, dokumen penawaran, administrasi, teknis, dan harga, rancangan kontrak, spesifikasi teknis dan DED, serta dokumen-dokumen lain yang disyaratkan. Kedua adalah dokumen kualifikasi. Adapun dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen kualifikasi antara lain lembar data kualifikasi, fakta integritas, formulir isian kualifikasi, petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi, dan tata cara evaluasi klasifikasi. Pembahasan pertama yang akan dibahas pada vlog kali ini adalah dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang harus dilampirkan dalam dokumen tender. Seperti namanya, tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya. Dalam hal ini adalah pekerjaan konstruksi. Jadi, dokumen tender adalah dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam metode pemilihan untuk mendapatkan pekerjaan proyek konstruksi. Dokumen tender ini terdiri dari bagian-bagian yang berlaku sebagai acuan dalam mengajukan penawaran tender. Disusun berdasarkan peraturan-peraturan yang telah diatur oleh pemerintah dalam LKPP nomor 12 tahun 2021. Dokumen tender ini menjadi sebuah dasar hukum yang mengikat para pihak dalam rangka pelelangan antara penyedia barang atau jasa dan pengguna barang atau jasa yang telah sepakat dalam waktu pemberian penjelasan dokumen lelang. Lampiran pertama adalah umum atau pengumuman. Berisi gambaran umum dan penjelasan proyek yang dilelangkan secara gambaran umumnya. Adapun pokok penjelasan dari dokumen ini antara lain, pertama adalah identitas pokja dan lingkup pekerjaan. Identitas pokja adalah identitas kelompok kerja yang dikerjakan, nama paket, uraian singkat, dan ruang lingkup pekerjaan, serta lokasi pekerjaan yang tercantum dalam LDP atau lembar data pemilihan. Selain itu, berisi juga peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu pelaksanaan yang telah ditentukan, baik itu CV, PT, maupun individu. Yang kedua adalah sumber pendanaan. Sumber pendanaan adalah lampiran yang berisi informasi sumber pendanaan, pagu, anggaran, dan HPS atau harga per satuan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi yang dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantum jelas dalam LDP. Selanjutnya adalah klasifikasi peserta tender. Kualifikasi peserta tender merupakan informasi kualifikasi peserta yang dapat mengikuti tender pekerjaan proyek konstruksi, baik itu berbentuk badan usaha tunggal atau atas nama sendiri atau KSO. Badan usaha yang mewakili KSO dalam proses pengadaan pekerjaan konstruksi adalah lead firm. Selanjutnya adalah pelanggaran terhadap aturan pengadaan. Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang telah dijelaskan dalam LDP atau dalam LKPP nomor 12 tahun 2021. Apabila peserta terbukti melakukan tindakan
yang dimaksud dalam LKPP nomor 12 tahun 2021, maka akan dikenakan sanksi administrasi seperti digugurkan dari proses pemilihan atau jaminan penawaran dicairkan, serta sanksi daftar hitam. Pengenaan sanksi lainnya dapat dilibatkan oleh pegawai kementerian atau lembaga atau perangkat daerah sebagai pimpinan dan pengurus badan usaha tenaga kerja kecuali cuti di luar tanggungan luar negara. Selanjutnya adalah larangan pertentangan kepentingan. Para pihak yang bekerja dalam pekerjaan proyek konstruksi telah dibagi sesuai fungsi, tugas, dan perannya masing-masing sehingga tidak boleh ada pertentangan kepentingan, pertentangan tugas, dan pertentangan fungsi antar masing-masing peran tersebut. Inti dari larangan pertentangan kepentingan adalah tidak ada jabatan yang merangkap dalam pekerjaan proyek konstruksi. Selanjutnya adalah peserta pemilihan yang dikenai sanksi atau daftar hitam adalah lampiran yang berisi informasi tentang sanksi daftar hitam yang dikenakan kepada peserta apabila melakukan tindakan-tindakan yang disebutkan dalam LKPP nomor 12 tahun 2021. Lalu ada alih pengalaman dan pendayagunaan produksi dalam negeri yang berisi informasi penggunaan bahan baku, tenaga ahli, dan perangkat lunak yang digunakan baik itu dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Sertifikat kompetensi pekerja, yaitu sertifikat yang dimiliki oleh setiap tenaga ahli, teknisi atau analis, dan operator yang akan melaksanakan pekerjaan proyek konstruksi, serta personel manajerial yang ditawarkan dalam dokumen penawaran. Terakhir adalah pengumuman pembagian penawaran untuk setiap peserta tender, berisi keterangan bahwa setiap peserta, baik tunggal atau atas nama sendiri maupun sebagai anggota KSH, hanya boleh memasukkan satu penawaran dalam satu pekerjaan proyek konstruksi. Lanjut ke dokumen yang harus dilampirkan. Nomor 2 adalah instruksi kepada peserta, berisi penjelasan mendetail mengenai dokumen yang harus diserahkan dalam penawaran tender proyek konstruksi. Instruksi kepada peserta akan menjelaskan informasi mendetail tentang dokumen-dokumen yang harus diserahkan beserta isian dan rincian serta syarat-syarat yang harus ada dalam dokumen yang akan dilampirkan tersebut. Masuk ke dokumen ketiga adalah lembar data pemilihan, berisi lampiran yang memuat ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan proyek konstruksi yang diambil. Pada umumnya berisi identitas pokja, lingkup pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, sumber dana, pemberian penjelasan, persyaratan teknis, unsur, kriteria dan ambang batas unsur, cara pembayaran, jaminan penawaran, dan sanggah banding. Identitas pokja berisi tentang judul pokja pemilihan, alamat, serta website LPSE yang digunakan dalam penawaran proyek konstruksi. Sedangkan untuk lingkup pekerjaan diisi dengan nama paket pekerjaan, uraian singkat dan lingkup pekerjaan, serta lokasi pekerjaan. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berisi jangka waktu atau estimasi waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai hari kalender sejak SPMK. Sumber pendanaan memuat informasi tentang pembiayaan dari sumber pendanaan serta tahun anggaran, HPS, dan pagunya. Pemberian penjelasan lanjutan diperlukan apabila dilakukan peninjauan lapangan. Pemberian penjelasan berisi hari, tanggal, waktu, dan tempat peninjauan lapangan. Untuk persyaratan teknis sendiri, pada umumnya berisi pekerjaan utama yang harus diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan, kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, serta informasi bagian pekerjaan yang disubkontrakkan, dan rencana keselamatan konstruksi dalam proyek pekerjaan konstruksi. Untuk unsur, kriteria, dan ambang batas unsur
adalah aspek-aspek atau unsur-unsur yang berada dalam proyek pekerjaan konstruksi dan dijadikan kriteria penilaian sebagai pokja pemilihan wajib. Unsur-unsur tersebut seperti tahapan atau urutan pekerjaan dari awal sampai akhir, kesesuaian antara metode kerja dengan peralatan, alat, material, serta pekerja yang dibutuhkan. Cara pembayaran memuat informasi tentang metode pembayaran yang akan dilakukan. Diisi didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan secara bulanan, secara angsuran atau termin, ataupun sekaligus. Untuk jaminan penawaran tersendiri memiliki ketentuan-ketentuan seperti besarnya nilai nominal jaminan penawaran yang diisi sebesar 1-3% dari HPS, masa berlaku jaminan penawaran yang berisi tanggal, bulan, dan tahun, serta jaminan penawaran dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada kas negara atau kas daerah. Sama seperti jaminan penawaran, pihak penyedia jasa memiliki sanggah banding yang disampaikan di luar SPSE dan ditujukan kepada nama KPA yang secara lengkap dan jelas. Besarnya nilai nominal jaminan sanggah adalah 1% dari nilai HPS. Masa berlaku jaminan sanggah banding selama 30 hari kalender sejak batas tanggal pengajuan sanggah banding. Untuk pencairan dan penyetoran sanggah banding juga perlu diisi apakah dicairkan melalui kas negara maupun kas daerah. Lampiran-lampiran yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran administrasi adalah surat penawaran yang dapat diambil dari website SPSE, jaminan penawaran apabila disyaratkan baik itu dari kas daerah maupun kas negara, serta surat perjanjian kerjasama apabila penyedia jasa konstruksi merupakan KSO. Yang kelima adalah dokumen penawaran teknis. Lampiran-lampiran yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran teknis adalah metode pelaksanaan pekerjaan yang berisi pekerjaan dan sub pekerjaan yang dilakukan. Lalu ada daftar peralatan utama, personel, manajerial, dan isian pekerjaan yang dikontrakkan. Lalu ada RKK atau rancangan keselamatan konstruksi yang direncanakan dari awal sampai akhir pekerjaan proyek konstruksi dilakukan, serta dokumen lain yang disyaratkan dan akan dijelaskan di akhir dokumen tender. Untuk yang keenam ada dokumen penawaran harga yang berisi harga penawaran sesuai dengan surat penawaran, serta daftar keluaran dan harga barang, material, serta pekerja. Dokumen selanjutnya adalah rancangan kontrak yang berisi surat perjanjian antara pihak penyedia jasa dan pihak pengguna proyek konstruksi. Lalu ada syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak. Syarat-syarat umum kontrak adalah syarat-syarat dan spesifikasi yang harus dipatuhi antara penyedia jasa dan pemilik jasa konstruksi. Sedangkan syarat-syarat khusus kontrak adalah syarat-syarat yang harus dipatuhi apabila terjadi dalam keadaan dan kondisi tertentu. Dokumen selanjutnya yang harus dilampirkan adalah spesifikasi teknis. Spesifikasi teknis merupakan spesifikasi, kualifikasi, atau klasifikasi material, alat, dan bahan, serta metode pekerjaan secara rinci yang ada dalam pekerjaan proyek konstruksi. Contohnya adalah spek-spek bahan, spek material, spek pekerja, serta pelaksanaan pekerjaan dan sub pekerjaan yang dilakukan selama pekerjaan proyek konstruksi dilakukan. Selanjutnya adalah gambar dan DED atau Detailed Engineering Design, merupakan gambar-gambar atau desain yang digunakan dalam pekerjaan proyek konstruksi. DED atau gambar merupakan acuan atau pedoman pekerja semua dan pihak-pihak yang berada di lapangan untuk melaksanakan pekerjaan proyek konstruksi. Di dalam DED akan ditampilkan
bagaimana bahan-bahan dan material disusun menjadi sebuah kesatuan, baik itu balok, kolom, dinding, maupun plat lantai, dan yang lainnya. Selanjutnya ada contoh bentuk dokumen lain yang juga harus dilampirkan dalam dokumen tender, yaitu SPPBJ atau Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa, SPMK atau Surat Perintah Mulai Kerja, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka hanya apabila diberikan uang muka, jaminan pemeliharaan, formulir penyampaian TKDN apabila diberikan preferensi harga, serta formulir daftar barang yang diimpor apabila ada barang impor. Setelah dokumen tender, dokumen selanjutnya yang harus dilampirkan adalah dokumen kualifikasi. Pada dasarnya, semua lampiran dalam dokumen kualifikasi berisi tentang kualifikasi atau klasifikasi badan usaha, jasa, perorangan, baik itu CV, PT, maupun KSO. Kualifikasi di sini maksudnya adalah penjelasan mendetail mengenai badan usaha yang sedang melaksanakan pelelangan proyek konstruksi saat ini. Dokumen kualifikasi terdiri dari lembar data kualifikasi, formulir isian kualifikasi, petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi hanya bagi peserta KSO, serta tata cara evaluasi klasifikasi untuk badan usaha dan KSO. Dan itulah dokumen-dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen pemilihan, yaitu dokumen tender dan dokumen kualifikasi. Sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya dapat mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.